Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Amin. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Kita semua ada dalam keadaan sehat. Dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Puji Tuhan. Ya, kami bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Amin. Saya, keluarga, saya percaya Bapak Ibu kita semua ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi semua oleh karena Tuhan yang sudah memelihara kita. Pagi ini saya senang membawakan firman Tuhan dengan judul Aku Menang Dalam Kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Mari buka Alkitab bersama-sama. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah membukanya, mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita siap membaca firman Tuhan bersama-sama. Hitungan yang ketiga kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita semua yang telah membaca dan mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca bersama, Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang Kristen sekarang berada dalam situasi yang amat berat. Jadi dengan tepat ia bisa menduga apa yang sudah dinubuatkan dulu mengenai kesukaran yang akan melanda, bisa memicu kekhawatiran dan rasa takut yang besar dalam diri, dan apa akibatnya bagi diri, bagi keluarga, dan bagi jemaat Allah. Saudara, kekhawatiran pada masa sekarang ini akan menjadi beban yang berat bagi semua orang yang tinggal di dunia ini. Ada satu kalimat yang saya kutip berkata seperti ini: waspada dan berjaga-jaga itu boleh, tapi panik dan khawatir itu jangan. Sekali lagi, waspada dan berjaga-jaga itu boleh, tapi panik dan khawatir itu jangan. Bapak Ibu, betapa berbahayanya ketika kita merasa terlalu nyaman. Iblis akan selalu berusaha membuat kita kalah dengan cara membuat kita khawatir, kita cepat marah, takut yang berlebihan, panik, dan masih banyak cara tipu muslihat iblis. Dengan demikian, kita harus tetap waspada dengan semua yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Amin. Dalam menyikapi pergumulan pribadi, keluarga, dan pergumulan bangsa dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu datang satu pertanyaan untuk kita semua. Dengan cara apa saudara dapat tetap menang dalam menjalani kehidupan ini? Dengan cara apa saudara dan saya dapat tetap menang dalam menjalani hidup ini?
ada dua hal yang harus diperhatikan bersama-sama. Yang pertama, tidak meremehkan kuasa Tuhan. Mari sama-sama katakan, tidak meremehkan kuasa Tuhan. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, dalam menjalani hidup ini kita harus sadar bahwa ada Tuhan kita yang dahsyat. Dia Tuhan yang berkuasa, amin. Berkuasa untuk memelihara hidupmu, berkuasa untuk memulihkan hidupmu, berkuasa untuk menyembuhkanmu, berkuasa untuk menolongmu. Jangan sekali-kali kita meremehkan kuasa Tuhan dalam hidup ini, sebab Dia berkuasa penuh atas bumi ini. Jangan sekali-kali meremehkan kuasa Tuhan dalam hidup ini, amin. Sebab Dia berkuasa penuh. Berkuasa penuh atas pribadimu, berkuasa penuh atas keluarga kita, berkuasa penuh atas dunia ini. Mau kita memperhatikan kekayaan kita, kekuatan kita, kepintaran, tetap saja saya mau katakan kita tidak akan menjadi orang yang baik tanpa Yesus di hidup kita. Kita akan menjadi orang yang hina tanpa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang lupa diri atas apa yang kita miliki saat ini. Ego manusia sangat rentan untuk dipakai iblis menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis tidak perlu susah untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Cukup dengan meninggi-ninggikan ego kita saja, sudah otomatis kita akan meninggalkan Tuhan. Kita ingat bagaimana Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa dengan kecerdikannya mengingatkan, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah. Ini Kejadian 3 ayat 5. Begitu juga di dalam Kejadian 11 ayat 4. Begitu pula ketika pendirian Menara Babel. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Saudara, walaupun kita memiliki sesuatu apapun, bukan artinya untuk meninggikan diri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Semua yang kita punya itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan di dunia ini harus ingat, hanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan justru kita merasa tidak lagi butuh Tuhan. Sebab dalam firman Tuhan berkata, Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan berkuasa sampai selama-lamanya. Berkuasa atas hidup saudara, berkuasa atas hidup saya. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita menang menjalani hidup ini? Yang kedua, tidak terlalu serius menghadapi kehidupan. Dalam firman Tuhan ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, hari-hari ini kekhawatiran ada di mana-mana. Memang kita harus sadar dalam kehidupan ini yang namanya penderitaan, yang namanya pergumulan tidak akan ada habis-habisnya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana supaya kita dapat bertahan menghadapi segala pergumulan yang selalu datang silih berganti. Sehingga jangan terlalu dibawa serius hidup ini. Ingat bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kekuatan dan jalan untuk tetap dapat bertahan. Amin. Sebab jika tidak demikian, maka iblis yang akan mengambil alih pergumulan itu dengan semakin membesar-besarkan masalah, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk membuat kita khawatir, untuk membuat kita takut. Jika hal ini tidak berhasil, maka kita akan dibisikkan untuk merendahkan Tuhan.
iblis bisa berbisik, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak lagi bersama kita. Tuhan tidak memiliki kuasa menyelamatkan kita. Tidak heran saudara, banyak orang di luar sana cepat sekali putus asa ketika masalah itu datang dalam hidupnya. Tidak ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya ada banyak sekali orang yang meninggalkan iman percayanya. Saudaraku, saya mau berkata masalah dan pergumulan akan tetap ada. Tetapi itulah yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang menang dalam menjalani hidup ini. Amin. Karena firman-Nya berkata, sebab Tuhan yang memegang hidup kita, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ingatlah saudara, ada sampai saat ini karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Tuhan yang memelihara hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan pegang kendali hidup saya dan saudara. Tuhan yang memelihara keluargamu. Tuhan yang memelihara kita. Setiap hari pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Amin. Firman-Nya berkata, Allah sendiri akan membuat kalian menjadi sempurna. Ia akan menegakkan dan menguatkan kalian serta mengokohkan kalian, sebab Ia adalah Allah yang sangat baik hati, yang sudah memanggilmu untuk turut merasakan keagungan-Nya yang abadi melalui Kristus Yesus. Saudara, Tuhan adalah Allah yang sangat baik hati. Ia sendiri yang akan memegang hidup kita. Ia sendiri yang akan menegakkan kita. Ia sendiri yang akan menguatkan kita. Ia sendiri yang akan memelihara kita. Ingat janji firman Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia Allah yang setia. Dia akan selalu ada bersama saya dan saudara. Amin. Dia yang selalu ada bersama kita. Allah Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Mari tetap agungkan Tuhan. Mari tetap percaya akan kuasa Tuhan. Mari tetap percaya bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang menang setiap hari, amin, dalam menjalani setiap proses kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, mari tetap jaga iman percaya kita di hadapan Tuhan. Mari tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dengan keluarga, bangun mesbahmu dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan kita sukacita yang baru, semangat yang baru yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.